beneran ini suasana kamar mandi. Ini kamar mandi, jadi gue lagi duduk di atas di atas toilet, dan di depan gue ini ada shower, terus di samping gue ada wastafel, sama di belakang gue ini sebenarnya gantungan baju, ada rak-rak buat nyimpen sabun. Karena berhubung tempat tinggal gue agak sedikit sempit dan susah cari buat studio, jadi ya udah gue bikin kontennya di kamar mandi saja. Tapi teman-teman, kita akan agak sedikit berbicara serius hari ini. Gue mau ngasih tahu ke kalian semua mengenai perjalanan hidup gue pribadi ya, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lagi butuh semangat ya, karena nggak disemangatin sama doi. Udahlah, nggak lucu ya. Nah, jadi di episode pertama cerita Hadi ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menginspirasi, semoga saja menginspirasi perjalanan hidup yang pernah gue lakuin, yang pernah gue jalanin sebelum pada akhirnya di titik saat ini. Nah, kalau kalian tanya siapa gue ini, gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang penting, gue bukan YouTuber hebat, gue bukan orang yang udah bisa segalanya, gue bukan orang yang udah punya segalanya kayak orang-orang yang udah orang kaya, terus bisa jadi YouTuber, terus udah bisa subscribernya udah banyak, udah kaya, ditambah kaya lagi. Baca. Nah, enggak, tapi gue di sini lebih kepada ingin sharing aja kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua yang pengen cari motivasi dari teman-teman. Jadi anggap saja gue teman kalian, oke? Setuju? Sepakat? Oke. Episode pertama ini gue mau bahas mengenai perjalanan karir pertama kali datang ke Jakarta dan dapat kerjaan. Kalian mengenai bagaimana sih caranya sebelum kalian lulus kuliah udah dapat kerjaan dengan gaji yang fantastis. Kebanyakan kan orang yang fresh graduate itu, orang yang baru lulus itu biasanya dapat kerjaan dengan gaji yang standar-standar UMR ya biasanya. Nah, tapi di sini gue pada saat sebelum lulus bahkan gue udah bisa dapat kerjaan dengan gaji yang fantastis. Sombong amat. Oke. Yang menurut gue itu menjadi wow, gue berasa jadi orang kaya dalam sekejap. Baca. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe dulu di bawah ini. Tunggu tombolnya subscribe. Ini udah 11 juta. Oke. Ini udah 11.000, kalian harus tambah lagi biar kalian bisa dapet inspirasi yang lebih menarik lagi. Kalau gitu langsung saja kita akan bahas. Ini dia tips dapat kerjaan sebelum lulus kuliah dengan gaji fantastis. Oke. Gue cerita dulu. Jadi dulu sebelum lulus kuliah itu gue ngambil kuliah D3 yang notabene masih banyak disepelekan orang bahwa kuliah D3 itu tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang ibaratnya masih underestimatekan dibandingkan dengan orang-orang yang lulusan S3. Menurut gue itu salah, karena buktinya gue lulusan D3 udah bisa berkarir dengan cepat. Oke. D3 atau S1 itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah gimana kalian kuliah dan bisa menjalani semua itu gitu ya, dan hasilnya harus kayak gimana dan tujuan kalian untuk apa gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ya mau nggak mau kalau kalian lulus kuliah pun tetap juga bingung kan, yang D3 juga bingung, yang S1 juga bingung mau ngapain gitu, kecuali kalian brojol lahir langsung jadi orang kaya. Oke. Itu baru pasti akan tidak membingungkan gitu, karena udah ngapain lagi, kuliah cuma sebagai syarat doang atau cuma sebagai formalitas atau cuma buat gaul doang gitu. Nah, tapi gua sebenarnya sih bukan tipikal orang yang terlahir atau brojol dari orang kaya. Jadi gua harus berjuang keras gimana caranya agar bisa membantu kehidupan gua. Nah, salah satunya dengan kuliah serius ya, walaupun cuma D3. Tapi gua akan kasih tahu kalian di sini lebih kepada gimana caranya biar dapat kerjaan sebelum lulus kuliah, dan itu gua lakuin gitu ya. Sebelum lulus kuliah itu gua 3 bulan sebelum lulus kuliah itu gua udah dapat kerjaan dan gajinya gede. Ya, gajinya gede. Sempat mungkin kayak kalian pas nanya, kenapa kok bisa sih dapat kerjaan padahal kan harus nyelesain skripsi atau tugas akhir atau laporan atau apa lah gitu. Ya gua kerjain. Selesai. Ya, sekarang lulus. Sombong amat. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat sebuah target. Target apa sebenarnya? Nah, target ini penting sekali. Kenapa? Karena kalian biar tahu tujuan kalian mau kemana habis kuliah atau selama kuliah gitu. Nah, misalkan target gua kuliah itu lulus dengan IPK bagus. Oke, itu salah satu target. Yang kedua adalah setelah IPK gua bagus, gua dapat kerjaan yang bagus juga.
Nah, oke, udah dapat target kedua, tapi bagus di sini pun nggak cukup gitu. Dalam artian, oke, IPK gue bagus, tapi harus didampingi dengan skill atau kemampuan lain yang harus gue kembangkan atau gue dapetin di kuliahan. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue harus dapat kerjaan yang bagus. Yang bagus itu yang seperti apa? Kalian harus jelaskan di sini gitu. Kalian ceritakan dan kalian tanamkan dari kalian, itu menjadi motivasi kalian biar kalian lulus dapat kerjaan. Nah, secara tidak langsung itu akan memacu diri kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mendorong ke sana gitu. Nah, salah satu target mendapat kerjaan sebelum lulus kuliah pun itu menjadi target. Jadi kalian harus tuliskan atau kalian harus tanamkan dalam diri kalian, dalam pikiran kalian kalau kalian harus dapat kerjaan sebelum lulus kuliah. Itu pun gue lakuin di saat sebelum masuk kuliah gitu ya. Jadi waktu pas masuk kuliah, gue langsung bermimpi kalau ya gue nggak bisa lama-lama kuliah, jadi dan gue nggak mau nganggur-nganggur dulu setelah kuliah. Pokoknya sebelum lulus kuliah gue harus dapat kerjaan. Nah, itu udah gue targetin pada saat masuk, bahkan sebelum masuk kuliah udah gue targetin gitu. Kenapa? Karena gue orang nggak mampu, nggak punya duit, jadi gue harus cepet-cepet dapet duit gitu. Nah, akhirnya dari sana gue laluin masa kuliah dengan banyak hal yang menyenangkan, yang gue arahkan kepada hal-hal yang bisa mendukung gimana caranya biar gue bisa dapet kerjaan sebelum lulus kuliah. Yang kedua adalah kalian harus bisa melakukan percepatan. Nah, percepatan di sini itu apa sih maksudnya gitu? Percepatan di sini adalah kalian harus mampu melakukan hal yang dilakukan itu satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman kalian. Contohnya kayak gini, kalau misalkan dikasih tugas nih sama dosen, dikasih waktu 1 minggu. Kalian kalau bisa kalian kerjakan dalam 1 hari di awal pemberian tugas itu, kalian lakukan. Jangan ditunda-tunda sampai 1 minggu baru kalian kerjakan atau nungguin deadline. Itu nggak boleh sama sekali kalau kalian pengen dapat kerjaan sebelum lulus kuliah. Percepatan ini tuh harus benar-benar dilakukan, bahkan dilakukan semenjak masa kuliah. Nah, kenapa ini penting? Karena ini untuk mendorong motivasi atau target kalian terwujud pekerja sebelum lulus kuliah gitu. Salah satu hal ini tuh dapat diterapkan ketika kalian melakukan penyusunan skripsi atau tugas akhir atau semacamnya. Kenapa penting? Karena kalau kalian pengen kerja sebelum lulus kuliah, otomatis sebelum kalian lulus itu kalian harus sudah punya waktu yang sangat banyak gitu. Dalam artian untuk mencari kerjaan atau mencoba mendalami skill yang berhubungan dengan tujuan atau target kerjaan kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian disibukkan dengan skripsi atau tugas akhir dan kalian juga nyari-nyari pekerjaan, itu nggak akan berhasil pasti. Serius nggak akan berhasil karena konsentrasi kalian itu akan kebagi 2. Makanya saya sarankan kalian harus melakukan percepatan. Dimana contohnya misalkan sebelum skripsi itu disuruh, kalian harus sudah kerjakan duluan, minimal setengahnya udah kelar. Atau enggak, kalau bisa kalian bisa menyelesaikan skripsi kalian sebelum waktu skripsi itu dimulai atau waktu laporan tugas akhir itu dimulai. Jadi kalian harus sudah bisa kerjakan itu. Cicil, kalau perlu cicil dari semester awal atau semester 2. Kalian bisa cari referensi yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian atau senior-senior kalian, baru habis itu kalian bisa kerjakan. Dan itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kalian akan mencoba menggunakan waktu pada saat orang lain skripsi, kalian udah bisa berkarir di dunia pekerjaan. Seperti itu sayang-sayangku. Oke, kalian udah paham nih yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tipsnya agar kalian bisa dapat kerjaan sebelum lulus kuliah. Serius, perbanyak atau perdalam relasi. Nah, kenapa ini penting? Ini bisa dilakukan pada saat masa-masa kuliah kalian udah bisa kalian lakukan untuk memperbanyak relasi. Contohnya, kalian bisa ikut organisasi eksternal kampus. Misalkan di luar kalian ada organisasi apa, kalian ikutin yang notabene itu bisa berhubungan dengan target kerjaan kalian ke depannya mau ngapain. Contohnya misalkan gua kuliah di pariwisata nih. Dulu gua kuliah di pariwisata, terus gua ikutan eksternal organisasi, contohnya himpunan mahasiswa pariwisata Indonesia. Di sana itu kan banyak banget tuh orang-orang eksternal yang nantinya mungkin bisa menjadi salah satu jalan kalian untuk mendapatkan kerjaan sebelum lulus kuliah. Oke, yang ketiga itu adalah hal yang harus kalian siapkan, merupakan hal yang penting gitu. Karena relasi itu sangat dibutuhkan, apalagi kalian yang pengen kerja sebelum lulus kuliah. Karena itu akan sangat membantu. Even itu dosen kalian sendiri
atau enggak rekan kerja yang mungkin kakak senior atau enggak alumni dan lain-lain, itu harus kalian lakukan. Kenapa? Karena itu salah satu kunci terpenting kalau kalian pengen bekerja sebelum lulus kuliah. Oke? Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat yang gak kalah penting, ini pun kalian harus lakukan, adalah mendalami skill. Sebenarnya gini, apa sih bedanya skill sama akademik itu? Kayak misalnya skill akademik dengan skill pribadi itu apa sebenarnya sih? Nah, skill akademik itu sebenarnya kan yang bisa kalian dapatkan pada saat masa kuliah. Jadi kalian itu dapatnya dari dosen atau dari buku atau dari mana, kalian belajar sehari-hari itu dapat skill akademik kalian. Nah, tapi tidak cukup hanya itu saja apabila kalian pengen kerja sebelum lulus kuliah. Kalian harus memperdalam skill kalian yang kalian punya. Contohnya misalkan kalian punya skill jualan. Oke, kalian perdalami itu. Perdalami misalkan perbanyak jualan, terus mempelajari gimana cara memarketkan produk kalian atau lain-lainnya. Itu pun akan sangat membantu ketika kalian mencoba menawarkan diri kepada perusahaan atau pekerjaan di luar sana sebelum lulus kuliah. Kalian mampu menyeimbangkan antara skill pribadi kalian dengan skill akademik, dan itu menjadi sebuah keunggulan. Itu penting. Itu akan sangat berguna sekali buat kalian semua. Oke, teman-temanku, lakukan itu. Kelima. Nah, yang kelima ini adalah nyontek sih, masih nyontek, tapi ini gue bikin sendiri ya. Maksudnya bukan dari buku, bukan dari mana-mana, tapi gue bikin sendiri. Jadi referensi sendiri atas pengalaman sendiri. Yang kelima adalah kalian harus menabung. Karena kita tidak tahu pengeluaran yang akan terjadi ketika kalian berusaha mengerjakan skripsi atau skripsi sudah selesai dengan mencoba untuk menawarkan diri ke perusahaan-perusahaan sebelum kalian lulus. Kalau misalkan kalian perlu ke luar daerah atau keluar kota, kalian harus tinggal di sana dulu, harus butuh kosan dulu, butuh kendaraan, uang transportasi dan lain, itu membutuhkan biaya, dan itu digunakan dari tabungan kalian ya. Karena ketika kalian pertama kali kerja pasti nggak akan langsung digaji, jadi harus mempersiapkan tabungan untuk hal tersebut. Nah, itu penting juga buat kalian, apalagi kalian statusnya masih mahasiswa misalnya karena belum lulus. Yang keenam ini yang paling penting banget, yang harus kalian lakukan ketika ingin kalian mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah dengan gaji fantastis. Tadi gue ngomong, tapi gue belum membocorkan berapa sih gaji yang gue dapat pada saat pekerjaan pertama. Nah, gaji yang gue dapat pada saat pekerjaan pertama itu adalah 6.500.000. Gaji 6.500.000 itu adalah hal yang fantastis menurut gua, dengan kondisi sebagai fresh graduate yang belum pernah berpengalaman bekerja sebelumnya, langsung di-hire dan dapat pekerjaan dengan gaji 6.500.000, dan nggak nunggu lama, hanya beberapa selang bulan itu gaji gua dinaikin atau di-upgrade menjadi 9.500.000. Bayangkan anak fresh graduate udah bisa menghasilkan duit 9.500.000. Itu kalian bisa lakuin kalau kalian bisa ngikutin tips-tips atau cara yang ini. Oke? Nah, yang terakhir ini, yang keenam, yang harus kalian lakukan kalau kalian pengen dapat kerjaan sebelum lulus kuliah adalah bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Kenapa ada tanggung jawab? Karena ini akan menjadi sangat beban atau menjadi sangat suatu tantangan yang sangat besar dan berat buat kalian yang pengen menjalankan bekerja sebelum lulus kuliah. Artinya, kalian masih punya tanggung jawab sebagai mahasiswa yang belum selesai dengan pekerjaan atau tanggung jawab di kantor. Nah, ini yang akan menjadi masalah besar. Ketika kalian tidak bertanggung jawab, maka kalian akan kehilangan pekerjaan atau kalian akan kehilangan kuliah kalian. Itu akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Kuncinya, kalian harus tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan. Pendidikan selesai, pekerjaan pun lancar, dan itu gue lakuin. Gue bisa lulus dengan cum laude, dengan IPK gue yang lulus dengan pujian, kerjaan pun lancar. Itu kenapa? Itu karena tanggung jawab, dan itu kalian bisa lakuin. Semua orang bisa lakuin dengan tanggung jawab. Jadi zaman dulu tuh gue masih bolak-balik juga antara Jakarta Bandung, gue kuliah di Bandung, Jakarta Bandung pulang pergi. Itu gue lakuin. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab, dimana gue pengen menyelesaikan kuliah gue, dan gue juga pengen selesai di pekerjaan gue. Dan itu poin penting terakhir dari gimana caranya kalian biar dapat pekerjaan sebelum lulus kuliah dengan gaji fantastis.
Oke, nah itu dulu aja teman-teman. Mungkin kalian bisa kasih rekomendasi juga di bawah ini atau kalian punya ide apa gitu. Oke, sampai di sini untuk video yang pertama ini di episode inspirasi di kamar mandi. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.